Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 dengan anggota saya Sylvia Margareta Putri dengan NIM 203200107. Dengan rekan saya Sofia Anggraini dengan NIM 203200112. Di sini kami akan membahas tentang perkembangan studi Islam. Materi pertama yang akan kita bahas yaitu sejarah awal perkembangan studi Islam. Islam pertama kali dikenal ketika Rasul mendapatkan wahyu di Gua Hiro yang kemudian disampaikan kepada umatnya selama 23 tahun, 13 tahun di Mekah dan 10 tahun di Madinah. Rasul mengajarkan tentang tauhid, fikih, rahmat, kubah maupun yang lainnya. Setelah pasca kematian Rasul, para sahabat dan juga istri-istrinya mengumpulkan, menggolongkan, serta membukukan hadis yang merupakan ucapan serta perilaku Nabi ke dalam sebuah buku atau kitab. Selain itu, perkembangan mulai terlihat ketika yang dulu menyampaikan Islam hanya melewat masjid, sekarang bisa ditemukan melalui madrasah. Melalui sistem madrasah ini, berkembanglah studi Islam semakin meruak hampir ke seluruh penjuru dunia. Pada masa Khalifah Harun ar-Rasyid mendirikan sebuah pusat penerjemahan buku ilmu pengetahuan ke dalam bahasa Arab serta mendirikan perpustakaan untuk menunjang perkembangan studi Islam. Materi selanjutnya yaitu perkembangan studi Islam di bagian barat. Ada dua fase yang melatar belakangi masuknya studi Islam ke dunia bagian barat, yaitu fase kejayaan Islam dan fase keruntuhan Islam. Pada masa fase kejayaan Islam, studi Islam masuk ke dunia bagian barat melalui jalur pendidikan atau perguruan tinggi, di mana para ahli mengkaji atau mempelajari tentang ajaran agama Islam. Yang kedua yaitu masa keruntuhan Islam. Studi Islam masuk ke dunia bagian barat melalui jalur peperangan, perdagangan maupun politik, sehingga banyak masyarakat yang masuk ke dalam ajaran ini. Setelah itu didirikanlah beberapa pusat kajian yang membahas tentang studi Islam di Eropa maupun di Amerika. Mereka berpikir bahwa Islam adalah agama yang dapat diteliti dari sudut manapun dan dalam kebebasan rupa. Adapun beberapa pusat kajian yang terdapat di Eropa dan di Amerika. Yang pertama yaitu Pusat Pengkajian Keislaman di Kanada yang bertepatan di McGill University. Yang kedua, Kajian Islam di Amerika yang bertepatan di Temple University dan University of California, Los Angeles. Yang ketiga, Kajian Islam di Belanda yang bertepatan di Universitas Leiden. Yang keempat, Kajian Keislaman di Jerman yang bertepatan di Universitas Jerman. Yang kelima yaitu Kajian Islam di London yang bertepatan di School of Oriental and African Youth Studies. Dan yang keenam, Kajian Islam di Chicago University. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya Sofia Anggraini. Dipersilakan. Materi selanjutnya, perkembangan Islam di Timur. Sejarah perkembangan Islam di Timur dimulai sejak akhir periode Madinah sampai dengan 4 Hijriah. Fase pertama pendidikan Islam masih di masjid-masjid dan rumah-rumah dengan ciri hafalan. Namun sudah diperkenalkan logika matematika, ilmu alam, kedokteran, kimia, musik, sejarah, dan geografi. Selama abad ke-5 Hijriah, selama periode Khalifah Abbasiyah, sekolah-sekolah didirikan di kota-kota dan mulai menempati gedung-gedung besar, bukan lagi masjid, dan mulai bersifat intelektual, ilmu alam, dan ilmu sosial. Berdirinya sistem madrasah di abad 5 Hijriah justru menjadi titik balik kejayaan, sebab madrasah dibiayai dan diprakarsai oleh negara. Ada beberapa kota yang menjadi pusat kajian Islam di zamannya, yaitu Nishapur, Baghdad, Kairo, Damaskus, dan Yerusalem. Ada 4 perguruan tinggi tertua di dunia muslim, yaitu yang pertama Nizamiyah di Baghdad. Madrasah Nizamiyah adalah madrasah yang pertama kali muncul dalam sejarah pendidikan Islam yang berbentuk lembaga pendidikan dasar sampai perguruan tinggi yang dikelola oleh pemerintah. Yang kedua, Al-Azhar di Kairo, Mesir. Al-Azhar
merupakan lembaga pendidikan tertua di dunia. Hingga saat ini, usia Al-Azhar telah mencapai lebih dari 1000 tahun. Yang ketiga, Cordova. Islam di Cordova telah memiliki Universitas Cordova yang tersohor dan menjadi kebanggaan umat Islam, salah satu universitas dunia yang terpercaya. Yang keempat, Al-Qarawiyyin di Maroko. Pada awalnya, nama Al-Qarawiyyin adalah nama masjid tertua di Maroko, bahkan termasuk salah satu masjid tertua di dunia. Nama Al-Qarawiyyin juga dijadikan sebagai nama universitas Islam tertua di dunia. Materi yang selanjutnya yaitu perkembangan studi Islam di Indonesia. Perkembangan studi Islam di Indonesia dapat digambarkan bahwa lembaga atau sistem pendidikan Islam di Indonesia mulai dari sistem pendidikan langgar, kemudian sistem pesantren, kemudian berlanjut dengan sistem pendidikan di kerajaan-kerajaan Islam, akhirnya muncul sistem kelas. Maksud pendidikan dengan sistem langgar adalah pendidikan yang dijalankan di langgar, surau, masjid, atau di rumah guru. Kurikulumnya pun bersifat elementer, yakni mempelajari abjad huruf Arab. Adapun sistem pendidikan di pesantren di mana seorang kiai mengajari santri dengan sarana masjid sebagai tempat pengajaran atau pendidikan dan didukung oleh pondok sebagai tempat tinggal santri. Sistem pengajaran berikutnya adalah pendidikan kerajaan-kerajaan Islam yang dimulai dari Kerajaan Samudra Pasai di Aceh. Adapun materi yang diajarkan di Majelis Taklim dan Halakoh di Kerajaan Pasai adalah fikih mazhab Al-Syafi'i. Pada akhir abad ke-19, perkembangan pendidikan Islam di Indonesia mulai lahir sekolah model Belanda, seperti sekolah Eropa dan sekolah vernacular, sekolah khusus bagi ningrat Belanda. Kemudian, abad ke-20 muncul madrasah-madrasah dan sekolah-sekolah model Belanda oleh organisasi Islam seperti Muhammadiyah, NU, dan Jamaat Al-Khair.